berjumpa kembali dalam acara Gemar Rohani khusus Jemaat GBI Efrata Luwuk. Malam hari ini kita pasti dilawat oleh Tuhan dengan sukacita dari Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hadirat Allah. Mari satu dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami akan memulaikan acara Gemar Rohani. Jemaat GBI Efrata yang sempat menyaksikan acara ini, semua rata-rata diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan mulaikan acara Gemar Rohani. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita penuh dengan sukacita malam hari ini. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sampai malam ini kita ada karena Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amen. Pada malam hari ini. Sesudahnya kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biar kiranya urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dan umat-umat Tuhan semua pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kembali berjumpa dengan seluruh jemaat GBI Efrata Luwuk dalam sebuah acara Gemar. Saya percaya Gemar Rohani
adalah satu bentuk acara yang selalu dinantikan oleh seluruh jemaat GBI Efrata. Dan saya yakin melalui program Gemar ini, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di tengah situasi yang tidak mendukung untuk kita bersyukur, inilah yang mendorong saya untuk menyampaikan firman Tuhan perihal bersyukur. Dan saya akan memberikan tema renungan malam hari ini, bersyukur adalah kewajiban. Haleluya. Saya akan mendasari renungan firman Tuhan malam hari ini dengan sebuah ayat di dalam Mazmur 106 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah ayat yang menjadi dasar renungan firman Tuhan kita malam hari ini. Nah, firman yang baru saja saya bacakan ini merupakan suatu ungkapan atau perkataan daripada Raja Daud, yang di dalam ungkapan ini kalau saya perhatikan ini berisikan nasihat dan sekaligus merupakan dorongan buat orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain pun selalu bersyukur. Nah, nasihat dan dorongan Raja Daud kepada orang lain, tentunya ini bertolak dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Melalui tulisan-tulisannya, kita dapat mengerti dan menjadi tahu bahwa Daud adalah pribadi yang banyak sekali mengalami pengalaman indah, banyak sekali mengalami kebaikan daripada Tuhan. Dan dengan dasar itulah makanya Daud dia mendorong dan menasihati orang lain supaya apa? Supaya mereka juga selalu bersyukur. Nah, kekasih Tuhan, terkadang kala kita menilai hal bersyukur ini merupakan sesuatu yang sepele, atau katakan saja kita menganggap atau menilai bersyukur adalah sesuatu yang kurang penting untuk dilakukan. Karena mungkin hal bersyukur ini sesuatu yang sering kita ucapkan, ya bersyukurlah, ya bersyukurlah, sehingga pada akhirnya kita menganggap hal bersyukur sebagai sesuatu hal yang biasa. Tetapi coba kita melihat di dalam Alkitab, apakah hal bersyukur ini memang seperti yang kita nilai sebagai sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang kurang penting? Saya akan bacakan sebuah ayat kepada kekasih Tuhan, dan ayat ini merupakan ayat yang juga sudah terlalu umum dan sangat populer. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata kalau kita memperhatikan isi daripada firman Tuhan yang baru saja saya baca, hal bersyukur ini merupakan satu hal yang tidak hanya sekedar merupakan sebuah himbauan atau instruksi, sehingga di dalamnya kita mau atau tidak melakukannya. Justru kalau saya memperhatikan isi yang ada di dalam firman Tuhan tadi, mengucap syukur justru merupakan kehendak Allah. Di bagian akhir ayat itu mengatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau hal bersyukur ini merupakan kehendak Allah, kekasih Tuhan dengar baik-baik, sesuatu yang merupakan kehendak Allah bagi setiap kita, orang yang percaya, ini menjadi suatu kewajiban, dalam arti kata mutlak untuk kita lakukan. Dengan lain kata, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Artinya yang Tuhan mau, di dalam segala situasi apapun, kita harus selalu bersyukur. Nah, di tengah-tengah pandemi yang sementara berlangsung ini, banyak orang yang telah kehilangan ucapan syukur.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa di tengah pandemi yang sedang berlangsung sekarang, yang menjadi barang langka adalah oksigen. Orang berkata tabungnya banyak, oksigennya banyak, tetapi tabungnya yang kurang. Dikarenakan apa? Pasien yang terlalu banyak yang membutuhkannya. Nah, kalau di tengah pandemi ini oksigen menjadi barang langka, ada hal kedua yang juga menjadi barang langka. Apakah itu? Ucapan syukur juga menjadi langka di tengah pandemi ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian dari jemaat yang kami layani. Baru saja ya, kesaksian disampaikan kepada kami. Ada satu keluarga, mereka bersaksi bahwa di tengah berlangsungnya PPKM ini, mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dengan diterapkannya PPKM, mereka tidak bisa bekerja. Ibu rumah tangganya, dia katakan, ini kesaksian dari ibu rumah tangga, pekerjaannya hanya memberi les kepada anak-anak sekolah. Dan dia katakan di dalam bulan-bulan yang mereka lalui itu, katakan saja dalam setiap bulan, mereka hanya mendapatkan penghasilan 600.000 rupiah. Yang lain-lain mungkin sudah berhenti, stop untuk memberi les. Jadi kesimpulan yang mereka dapatkan dalam setiap bulan hanya 600.000. Mereka berkata, hitung-hitungan secara akal sehat. Dia katakan di sana bahwa mereka tidak bisa makan. Tidak usah berpikir yang lain. Mau jalan-jalan, mau beli baju, mau beli sepatu, nggak usah pikir yang itu. Dia katakan 600.000 rupiah. Ketika bayar listrik saja sudah habis. Jadi dia katakan untuk makan saja kami sudah tidak punya. Tetapi dalam kesaksian ini mereka berkata, tetapi sampai hari ini kami masih hidup. Sampai hari ini kami masih ada. Kenapa? Tuhan melakukan satu karya yang ajaib. Dia katakan di tengah-tengah kekosongan mereka, tiba-tiba saja ada yang membawa atau mengirimkan beras, ada yang mengirimkan lauk pauk yang mereka tidak duga Tuhan kerjakan kepada mereka. Saudara, di akhir kesaksian mereka, mereka berkata bahwa pengharapan kami hanya kepada Yesus saja. Dan dengan itu, pengalaman yang sudah mereka alami dengan Tuhan dari waktu ke waktu, mereka hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, bagaimanapun keadaan kita, keadaan kekasih Tuhan pada saat ini, jangan sampai kita kehilangan ucapan syukur. Apapun keadaan kita, mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada orang berkata begini, nanti kalau Tuhan berkati saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan satu konsep yang salah. Kalau Tuhan memberkati saya akan bersyukur. Ini konsep yang salah. Saudara, kita bersyukur bukan dikarenakan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Saya ulang, kita bersyukur dalam konteks kita orang percaya, bukan dikarenakan kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi yang benar kalau kita ambil Alkitab sebagai dasar, justru karena kita bersyukur, makanya kita menerima sesuatu dari Tuhan. Saya ulang, kita bersyukur bukan karena kita menerima, tapi kita menerima sesuatu dari Tuhan dikarenakan kita bersyukur. Artinya, orang yang bersyukur pasti akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Sepanjang Tuhan masih memberikan kita hidup, maka selama itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah postingan yang masuk ke HP saya di WhatsApp, dan saya mengambil itu, saya akan bagikan kepada saudara. Dikatakan begini, ada seorang kaya, dia melihat dari kaca rumahnya, ada seorang yang miskin, sementara mencari sesuatu di tempat pembuangan sampah. Lalu orang miskin yang tadi mencari sesuatu di tempat pembuangan sampah, tiba-tiba dia melihat ada seorang pemulung yang sementara, bukan seorang pemulung, maaf, seorang pengemis yang sementara berjalan
mampir dari rumah ke rumah mengemis. Melewati orang, dia meminta sesuatu. Orang miskin bilang, syukur, saya sekalipun miskin, saya tidak menjadi seorang pengemis. Lalu ketika pengemis ini duduk, tiba-tiba saja dia melihat ada satu ambulans yang lewat membawa orang sakit. Dia katakan apa? Bersyukur, sekalipun saya pengemis, tapi tubuh saya sehat, saya tidak sakit. Dan akhirnya orang sakit ini berada di rumah sakit. Sementara dia terbaring di tempat tidur, dia melihat ada kereta yang membawa jenazah. Apa kata pasien ini, orang sakit? Bersyukur, sekalipun saya sakit, saya belum mati. Cerita itu berakhir di situ tentang hal bersyukur. Jadi mulai orang kaya bersyukur, dia bilang saya tidak miskin. Orang miskin bersyukur, dia berkata saya bukan pengemis. Pengemis bersyukur, dia tidak sakit. Orang sakit bersyukur, dia tidak mati, dia belum mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ternyata katanya hanya orang yang mati yang tidak bisa bersyukur lagi. Nah, realitanya ada banyak orang yang tidak suka bersyukur. Bukan hanya dikarenakan pandemi COVID-19 ini berlangsung, tapi jauh sebelum pandemi ini datang, pada dasarnya ada orang yang memang tidak suka bersyukur. Nah, ada sebuah tulisan lagi yang berkata begini, kepada orang-orang yang tidak suka bersyukur, coba sekali-kali mengunjungi 3 tempat. Dan 3 tempat itu katanya, yang pertama rumah sakit, yang kedua penjara, dan yang ketiga pekuburan. Nanti kita lihat kenapa orang yang katanya tidak suka bersyukur, datangilah tempat ini sesekali. Karena ternyata ketika dia pergi ke rumah sakit, dia melihat di sana ada orang terbaring dengan menggunakan oksigen, bahkan mungkin menggunakan alat pembantu pernafasan yang sudah tidak sadarkan diri. Maka dia tahu dan dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga ketika itu daripada kesehatan. Jadi orang yang tidak suka bersyukur melihat orang yang sakit, dia tahu yang paling berharga adalah kesehatan yang dia sedang alami. Yang kedua, tempat yang kedua, dia pergi ke penjara. Waktu dia menyaksikan ada orang di dalam penjara, di belakang tralis besi, yang kehidupan mereka sudah dibatasi oleh ruang yang mungkin hanya 3 kali 3 meter. Maka disitulah orang tersebut bersyukur. Ternyata tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Orang yang sudah berada di dalam penjara, mereka tidak punya kebebasan lagi. Sementara dia yang menyaksikan, sekalipun mungkin di tengah situasi seperti yang kita alami sekarang, terbatas untuk pergi kemana-mana, terbatas beraktivitas, tapi saya katakan itu masih merupakan sebuah kebebasan. Jadi hari itu orang ini berkata tidak ada yang lebih berharga, lebih bernilai daripada kebebasan. Tempat yang ketiga yang dianjurkan oleh orang yang tidak suka bersyukur untuk dikunjungi, pekuburan. Nah, di kubur itu ketika menyaksikan ada sebuah peti jenazah yang diturunkan ke liang lahat, saudara, disitulah dia menyadari bahwa tanah tempat di mana dia berpijak saat itu bisa saja menjadi atap baginya di kemudian hari. Tanah yang tidak lebih dari 1 kali 2 meter menjadi rumahnya ketika akhir hidup datang. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, semasa Tuhan masih memberikan kita hidup, mari kita menggunakan kesempatan untuk apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika nafas terakhir kita tiba, maka itulah batas untuk kita bisa bersyukur, dan pada akhirnya kita tidak bisa bersyukur lagi. Nafas terakhir tiba, kita tidak bisa lagi bersyukur, bahkan kita tidak bisa melakukan apa-apa sebagai balasan kita terhadap Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, bahkan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Sekali lagi, gunakanlah waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang pasti akan mengalami kelimpahan berkat daripada Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang pasti akan mengalami digenapinya
janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah masa yang sukar seperti ini. Kita selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan bagi kita semua. Lewat kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kita bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Kita akan akhiri acara Gema Rohani pada malam hari. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, amin. Ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih banyak Tuhan buat kasih setiamu yang Kau nyatakan melalui Engkau berikan kami kesempatan dan waktu untuk dapat sedikit memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami ada kesempatan untuk mendengarkan suara hatimu. Engkau mengajar kami untuk kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Karena kami pun sadar bahwa dengan kami bersyukur kepada Engkau, maka hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin dalam waktu-waktu yang telah kami lalui, kami telah kehilangan ucapan syukur kepadamu. Tapi malam hari ini kami didorong oleh firman Tuhan, supaya kami bersyukur di dalam segala keadaan. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan GBI Efrata Luwuk yang ada, kiranya Tuhan akan menjamah setiap hati mereka, dan biarlah firman Allah ini Engkau meteraikan di hati mereka, sehingga setiap pribadi jemaat Tuhan yang ada, mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Engkau, dan dengan ucapan syukur itu mereka diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah kuatkan dalam nama Yesus, yang susah hiburkan dalam nama Yesus. Jalan yang buntu Engkau bukakan jalan dalam nama Yesus. Beban mereka yang berat Tuhan angkat menggantikan dengan kelegaan. Rumah tangga mereka yang tergoncang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa proteksi semua jemaat GBI Efrata Luwuk, menjauhkan daripada mereka mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut, bahkan penularan virus corona kami tolak dalam nama Yesus, sehingga kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Inilah doa syukur kami yang sudah kami panjatkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita jumpa acara Gema Rohani pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.